Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang uji validitas dan rehabilitas. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Nurul Nisah NIM 1913300000467. Yang kedua ada Dewi Fatihah NIM 1913300000523. Dan yang ketiga ada Nurul Aprilia Zumarnis dengan NIM 1913300000528. Dan yang terakhir ada Safety Milenia dengan NIM 1913300000532. Di sini kami akan menjelaskan tentang dua submateri. Yang pertama tentang validitas dan yang kedua tentang rehabilitas. Apa itu validitas? Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas merupakan derajat kecepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Selanjutnya ada jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, validitas isi atau content related evidence. Yang kedua, validitas kriterion atau criterion related evidence. Dan yang terakhir, validitas construct atau construct validity. Pengertian uji reliabilitas. Secara genetik, reliabilitas dapat didefinisikan sebagai konsistensi dari sebuah metode dan hasil penelitian. Namun, secara spesifik dijelaskan oleh beberapa ahli statistik bahwa reliability is the consistency of the method's condition and result. Definisi para ahli tersebut menjelaskan pengertian reliabilitas sebagai konsistensi sebuah hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian dalam kondisi, tempat, dan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Terdapat 9 faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Ini sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya butir. Banyaknya soal pada instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitas, sebagaimana dinyatakan dalam rumus Berman-Brown. 2. Rank skor total. Makin besar rank skor total, alat ukur makin reliable, karena menunjukkan bahwa subjek uji coba heterogen. 3. Homogenitas item. Soal yang memilih homogenitas tinggi cenderung mengarah kepada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Misal yang satu mengukur pengetahuan kebahasaan dan yang lainnya mengukur kemampuan kimia, akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang berbeda. Tes kimia cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada tes kebahasaan karena segi isi kemampuan menyelesaikan soal kimia lebih homogen daripada pengetahuan kebahasaan. Makin homogen item, makin reliable. 4. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi. 5. Keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi. 6. Kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliable dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar maupun sangat mudah. Tingkat kesulitan butir soal, butir yang terlalu mudah atau terlalu sulit reliabilitasnya rendah.
Tingkat kesulitan yang baik berkisar 0,25 sampai dengan 0,75. Yang ketujuh, heterogenitas kelompok. Semakin heterogen kelompok dalam pengerjaan tes, maka tes tersebut semakin cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. 8. Variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada yang menghasilkan rentangan skor yang lebih sempit. Seperti bentuk pilihan ganda cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk benar salah. Yang terakhir yaitu ke-9, motivasi individu. Masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mempengaruhi tingkat reliabilitas tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Macam-macam uji reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang biasa digunakan antara lain: yang pertama yaitu tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek responden yang sama. Yang kedua yaitu ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen, sebanding atau sepadan. Internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Yang pertama yaitu Spearman-Brown, yang kedua yaitu KR20 dan KR21, yang ketiga yaitu Alpha Kronbach.